Allah menyuruh kepada ahli kitab untuk apa? Untuk mendirikan sholat. Bersama siapa? Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk menunaikan zakat atau membayar zakat. Lalu ditutup dengan warka'u ma'araki'in, maksudnya yaitu sholat juga bersama orang-orang mukmin. Imam Hambali menyatakan bahwa sholat jamaah itu fardu ain, yaitu setiap orang wajib berjamaah. Lalu menurut madhab Syafi'i fardu kifayah. Sebagian madhab Syafi'i juga mengatakan sunnah muakkad. Madhab Maliki dan madhab Hanafi itu hanya sunnah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu yang sholihah, pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan secara singkat surat Al-Baqarah ayat 43. Oleh karena itu mohon Bu Rifah bisa membacanya. Dibaca Bu Rifah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Shadaqallahul adzim. Ibu-ibu sekalian, tadi sudah dibaca oleh Bu Rifah surat Al-Baqarah ayat 43 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholatah, dan dirikanlah sholat, wa atuz zakata, dan tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini terjemahan singkat surat Al-Baqarah ayat 43. Ibu-ibu yang sholihah, firman Allah ini ditujukan kepada orang-orang ahli kitab. Dan dirikanlah sholat merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka sholat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu firman-Nya, dan tunaikanlah zakat, merupakan perintah Allah kepada mereka agar mereka menunaikan zakat, yakni menyerahkannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rukuklah kalian bersama orang-orang yang rukuk, merupakan perintah Allah kepada mereka agar melakukan rukuk atau sholat bersama orang-orang yang rukuk atau sholat dari kalangan umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Singkatnya, jadilah kalian bersama-sama mereka dan termasuk golongan mereka. Ibu-ibu sekalian, bahwasanya ayat ini ditutup dengan warka'u ma'ar raki'in, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Maksudnya, jadilah kamu bersama orang-orang mukmin dalam amal perbuatan mereka yang paling baik. Salah satunya dan paling khusus serta paling sempurna ialah sholat. Ada kalangan ulama menyimpulkan dari ayat ini akan wajibnya sholat berjamaah. Kita tahu menurut 4 mazhab atau 4 imam, ini hukum sholat jamaah itu berbeda-beda. Menurut mazhab Syafi'i, maka sholat jamaah itu hukumnya fardu kifayah. Artinya
ada yang melaksanakan sholat jamaah, maka yang lain sudah gugur kewajibannya. Lalu pendapat yang kedua dari mazhab Syafi'i yaitu sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan menurut mazhab Hambali, sholat jamaah itu adalah fardu ain, artinya tiap orang wajib melakukan sholat jamaah. Sedangkan menurut mazhab Hanafi dan mazhab Maliki mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah sunnah. Bagaimanapun, apapun hukum dari sholat jamaah itu sangat penting dan perlu kita galakkan. Ibu-ibu sekalian, intinya ayat ini Allah menyuruh kepada ahli kitab. Untuk apa? Untuk mendirikan sholat. Bersama siapa? Bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk menunaikan zakat atau membayar zakat. Lalu ditutup dengan warka'u ma'araki'in, maksudnya yaitu sholat juga bersama orang-orang mukmin. Jadi ayat ini memerintahkan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani atau ahli kitab untuk mendirikan sholat, menunaikan zakat bersama orang-orang mukmin. Nah, penghujung ayat ini warka'u ma'araki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Ini ada sebagian ulama yang menfatwakan untuk hukum sholat jamaah. Jadi di sini disebutkan hukum sholat jamaah itu wajib. Jadi ada 4 imam. Itu pertama, Imam Hambali menyatakan bahwa sholat jamaah itu fardu ain, yaitu setiap orang wajib berjamaah. Lalu menurut mazhab Syafi'i itu sholat jamaah hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang sholat jamaah, maka yang lain tidak berdosa. Sebagian mazhab Syafi'i juga mengatakan sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Sedangkan untuk mazhab Maliki dan mazhab Hanafi itu hanya sunnah. Apapun hukum sholat jamaah, nah sholat jamaah itu sangat penting dan perlu digalakkan. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.